Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahap 5 tahun 2025. Perkenalkan, saya Arif Sutrisno dengan NIM 2527311. Mahasiswa PPG guru tertentu tahap 5 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya mengajar informatika di SMPIT Generasi Rabbani Kota Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat bersama Quran. Allahu Akbar. Baik, sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, anak semua, mari kita mengawali pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, semua materi dan ilmu yang kita dapatkan di hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah ya kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran informatika di kelas 7B ini. Anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran di hari ini, Ustaz akan absen dulu. Masuk semua enggak hari ini? Masuk ya. Baik, saya absen dulu. Andin Cahya Nabila hadir. Asya Adilia hadir. Az-Zahra Ailatu Wi'am. Kemudian Cahaya Alfi. Oke. Vega Aulia. Keisha Zakia hadir ya. Naura Alifa. Oke. Niken Rahmaning Tias. Oke. Kairen Valeria. Raihana. Raisha. Oke. Kemudian Zahira hadir. Jihan Kalila. Kemudian Zaza. Ada ya. Naswanuha. Annora. Terakhir Maharani. Oke, hadir semua ya. Baik, alhamdulillah. Tapi sebelum Ustadz menyampaikan materi kita di hari ini, masih ingatkah untuk pelajaran di pekan lalu? Masih ya? Tentang apa? Tentang Microsoft Word atau pengolah kata. Ada yang mau menyampaikan apa itu Microsoft Word di pekan kemarin? Oke, Kaisa, boleh. Microsoft Word adalah program atau aplikasi perangkat lunak pengolah kata. Oke. Jadi, di pekan lalu kita sudah banyak belajar membahas terkait dengan Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah aplikasi pengolah kata. Dan hari ini kita akan belajar tentang analisis data, sama juga dengan menggunakan aplikasi. Ya, menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Oke, boleh kalian buka bukunya di halaman 17. Dilihat di sana ada materi tentang analisis data menggunakan Microsoft Excel. Sudah dapat semua? Oke. Tapi sebelum kita mulai membahas tentang analisis data ini, kita cek semangat dulu. Ya. Coba semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Mau cek semangat dengan yel-yel?
Mau. Oke, kita semangatkan di pagi hari ini dengan yel-yel semangat kita. Ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. 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 Oke. Sudah semangat semua ya? Oke, kalau sudah, kita boleh masuk ke pembelajaran kita di hari ini. Kita dalam kehidupan sehari-hari pasti banyak sekali mendengar atau melihat tentang data, ya enggak? Banyak data-data yang pernah kita lihat, bahkan mungkin kita juga pernah membuatnya. Oke, kalau saya tanya data yang pernah kalian lihat atau kalian buat apa kira-kira? Sebentar lagi kalian akan mendapatkan raport. Ya, yang kalian lihat apanya? Nilainya. Nilai raport itu adalah data. Atau yang di rumahnya punya toko atau warung ada? Ada. Di warung atau toko pasti setiap bulannya direkap. Ya kan, jumlah penjualan, pembelian, pemasukan, pengeluaran itu juga data. Apalagi ketika kalian membeli sesuatu, dapat struknya. Oke, ada jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa, ada ya? Nah, artinya dalam kehidupan kita banyak sekali ya data yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian hari ini kita akan mencoba membahas bagaimana bisa menganalisis data sehingga data itu bisa mudah untuk kita pahami. Oke, kita masuk di tujuan pembelajaran kita di hari ini. Jadi, teman-teman semua, Nasat, yang pertama, peserta didik mengetahui dan bisa menjelaskan tentang data. Apa itu data? Ya, kita akan pelajari di hari ini. Selanjutnya, peserta didik mengetahui dan menjelaskan tentang perkakas pengolah lembar kerja atau spreadsheet, ya, atau nanti kita belajar di Microsoft Excel. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data. Data yang kita dapatkan itu harus kita analisis. Bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Selanjutnya, peserta didik mengetahui dan menjelaskan tentang pengolahan data dasar. Ya, dalam Excel itu banyak sekali pengolahan data dasar. Nah, nanti akan kita pelajari beberapa yang kemudian memudahkan kita untuk bisa memahami data itu. Yang terakhir, peserta didik mengetahui cara menjadikan data menjadi grafik data. Kalian pernah melihat grafik nggak kira-kira? Nah, grafik yang naik turun itu. Nah ya, nanti kita mencoba untuk membuat grafik itu. Ya, dari data yang mentah menjadi sebuah grafik agar mudah dipahami. Baik, apa itu data? Nah, di sini kita akan mengetahui apa itu data. Data adalah bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu yang diberikan. Ya, itu secara bahasa ya. Kemudian data diartikan keterangan yang benar dan nyata atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer seperti representasi dari teks, angka, gambar grafis atau suara. Itu pengertian data secara keseluruhan ya. Analis data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi ya, agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan juga berguna. Data itu akan sangat berguna untuk mengambil sebuah keputusan, kebijakan. Jadi fungsi dari data ini sangat banyak. Maka dari itu, kalau datanya sudah ada, harus kita analisis dulu sehingga mudah dipahami. Yang terakhir adalah kita bisa mengevaluasi. Kalau tadi sudah membahas tentang data, tentang analis data, sekarang kita membahas tentang interpretasi data. Saya yakin kalian pernah atau sering mendengar interpretasi. Kita menginterpretasikan sesuatu.
Interpretasi adalah memberikan kesan, pendapat atau pandangan terhadap sesuatu. Ya. Interpretasi juga dapat berarti menafsirkan data sehingga data menjadi bermakna. Di sini Ustaz mencontohkan dikasih uang 5 juta oleh orang tua dan diminta untuk dibelikan laptop, kamu diberi kesempatan untuk menentukan spesifikasi komputer sendiri dengan harga tidak boleh lebih dari 5 juta. Ya, misalkan apa kira-kira spesifikasinya? Dari RAM-nya, dari hard disk-nya, dari ukuran monitor dan sebagainya. Nah, itu adalah proses kita menganalisis data sehingga data yang kita punya itu sesuai dengan hasil atau kebijakan atau keputusan yang akan kita paham sampai di sini? Itu ya pentingnya menganalisis data. Ustadz ada satu video, silahkan kalian lihat. Ini adalah tentang data. Ini ada tampilan sebuah sajian jumlah penduduk Indonesia dalam juta jiwa. Ya, ini dalam bentuk apa nak? Grafik. Nama grafiknya grafik apa ini? Grafik batang. Di sini kita akan melihat penyajian jumlah penduduk Indonesia sesuai dengan pulaunya. Ya, ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, Nusa Tenggara, dan Jawa. Di masing-masing pulau ini ada jumlah persen jiwanya. Di sini kita bisa mengetahui juga berapa jumlah generasi post Gen Z, generasi Z, milenial, generasi X, generasi boomer, generasi pre-boomer. Ya, jumlahnya ada. Kalau Ustaz tanya, kira-kira generasi mana yang paling banyak? Ya, generasi Z. Ya, jumlahnya 27%. Mudah kita menginterpretasikannya? Mudah ya? Mudah dipahami? Mudah. Ya. Ini adalah bentuk data yang disajikan dalam bentuk grafik lingkaran. Apakah bisa kira-kira kita menyajikan data seperti itu? Bisa. Tentu dengan urutan yang tadi. Kita mendapatkan data dulu, ya. Sudah ada datanya atau kita harus mengumpulkan data dulu, gitu ya. Kemudian kita menganalisis data, menginterpretasikan data, menganalisis data, tetapi ada satu perangkat lunak atau Microsoft Excel yang akan membantu kita untuk bersama menjadikan data menjadi sebuah grafik. Kita akan disuguhkan dengan lembar kerja seperti ini. Di atas ada menu bar, kemudian ada title bar, kemudian di sini ada toolbar yang banyak ini, kemudian ada baris, kemudian ada kolom. Worksheet atau sheet merupakan lembar kerja. Ya, worksheet itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya lembar kalau work itu kerja, sheet itu lembar, jadi lembar kerja. Jadi worksheet itu berupa kolom dan baris. Satu sheet terdiri dari ini, lihat 16.384 kolom dan 1.048.576 baris. Luar biasa banyak ya. Artinya mau sebanyak apapun data kita yang akan kita analisis itu, Microsoft Excel akan bisa mengakomodir data-data yang akan kita lakukan. Kita buka lembar kerja Excel baru, tampilannya seperti ini, blank workbook atau lembar kerja baru. Nah ini ya, yang A ini adalah kolom yang atas ini sampai dengan XFD tadi. Kemudian yang baris ini 1 sampai dengan berapa tadi? 1.048.000 sekian tadi ya. Oke, sangat banyak. Nah, ini adalah lembar kerja 1 atau sheet 1. Boleh dilihat di sebelah kanan.
Ya, ini sheet sah. Kalau kita tambahkan bisa yang di bawah ini kita tambahkan saja. Ya, kemudian bisa diganti nama. Contoh di sini sheet 1 kita tinggal klik 2 kali juga bisa. Atau klik kanan rename. Ya. Misalkan data kelas 7A. Ini yang akan kita lakukan hari ini. Terkait dengan pengolahan data dasar. Ada yang pernah menggunakan ini? Ada yang namanya fungsi sum, kemudian average, kemudian fungsi max atau min. Ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah ya? Ada yang belum? Jadi Microsoft Excel itu menyediakan berbagai fungsi pengolah angka. Dan jumlahnya banyak, bukan hanya 3 ini atau 4 ini. Jumlahnya sangat banyak fungsi pengolah data dasarnya. Tetapi kita hari ini akan mencoba berkenalan dan menggunakan fungsi 3 ini atau 4 ini ya. Jadi fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan data pada rank tertentu. Penulisan rumusnya adalah sama dengan sum. Kemudian buka kurung ranknya. Kemudian tutup kurung. Nanti kita akan coba ya. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi average. Fungsi average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, di rapot kalian ada nilai rata-ratanya? Nah, dan fungsi yang ketiga, fungsi max atau min. Tahu ya maksud max min? Max itu berarti nilai tertinggi. Kalau min nilai terendah. Oke. Grafik adalah sekumpulan data yang berupa angka-angka yang diubah menjadi bentuk. Untuk yang sum, penjumlahan. Caranya bagaimana rumusnya tadi? Sama dengan kemudian sum. Kita blok saja. Ya. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Caranya seperti ini ya. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita enter. Artinya di toko tersebut barang yang paling laku adalah HP iPhone dengan nilai tertinggi 975 juta selama 1 tahun. Untuk mendapatkan grafiknya, kemudian kita pilih insert. Ya. Insert, kemudian kita pilih chart. Chart itu grafik. Kita pilih saja di sini mau yang grafik batang atau grafik lingkaran. Saya coba yang grafik batang nih. Kita pilih saja di sini. Contoh yang ini. Nah, ini bentuknya. Mudah dipahami ya kalau kita sudah dalam bentuk grafik ini. Bisa ya? Untuk kelompoknya sudah sesuai dengan mejanya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ustaz akan membagikan LKPD-nya atau lembar kerja tugas kelompok kalian. Ini ya. Kelompok 2. Silahkan dibuat seperti ini. Datanya yang itu. Max yang ini ya. Kelompok 3 ya. 3 atau 4? Oh, 4 ya. Oke. Berarti yang min. Oke, silahkan bekerja. Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Kalau ini yang sum, average, max dan min. Silahkan dibuat. Setelah dibuat, nanti kalian presentasikan di depan. Ya. Di Excel. Ini ya. Masukkan yang ini. Ya, masukkan nama bulannya, kemudian nama negara, kemudian jumlahnya. Masukkan dulu datanya. Oke. Kalau mau ditanyakan boleh. Ya. Hijau di blok. Presentasinya silahkan nanti disampaikan dulu. Apa itu sum yang kelompok 1. Kemudian sajikan datanya. Caranya seperti apa? Kemudian grafiknya menggunakan grafik apa? Oke, siap? Kelompok 1 dulu ya.
Ya, maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain disimak dulu ya. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada soal. Sebuah perusahaan ekspor yang bergerak dalam bidang perdagangan. Oke, silakan. Dalam data tersebut, kami menganalisis menjadi data yang mudah dipahami. Kami membuat jumlah data. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan data pada range tertentu. Penulisan rumusnya adalah sama dengan sum, kemudian blok range. Kemudian setelah data didapatkan, kami membuat grafik dengan cara blok data. Kemudian pilih insert, lalu pilih grafiknya. Kami membuat grafik lingkaran. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Bawa laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam data tersebut, kami menganalisis menjadi data yang mudah dipahami. Kami membuat rata-rata dari data tersebut. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari data pada range tertentu. Penulisan rumusnya adalah average, kemudian blok buka kurung, range, tutup kurung. Kemudian setelah data didapatkan, kami membuat grafik dengan cara blok data. Kemudian pilih insert, lalu pilih grafiknya. Kami membuat grafik batang. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3, bawa laptopnya. Paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dalam data tersebut, kami menganalisis menjadi data yang mudah dipahami. Kami membuat nilai tertinggi dari data tersebut. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai maksimum dari data pada range tertentu. Penulisan rumusnya adalah sama dengan max, kemudian blok, buka kurung range, tutup kurung. Kemudian setelah data didapatkan, kami membuat grafik dengan cara blok data, kemudian pilih insert, lalu pilih grafiknya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Kita lanjutkan ke kelompok 4 ya. Yuk maju, bawa laptopnya. Ini laptopnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, dalam data tersebut, kami menganalisis menjadi data yang mudah dipahami. Kami membuat nilai terendah dari data tersebut. Fungsi min di sini digunakan untuk menghitung nilai minimum dari data pada range tertentu. Penulisan rumusnya adalah sama dengan min kemudian blok, buka kurung, range, dan tutup kurung. Kemudian setelah data didapatkan, kami membuat grafik dengan cara blok data. Kemudian pilih insert, lalu pilih grafiknya, dan juga kami membuat grafik tersebut dengan batang ataupun lingkaran. Oke, kalau di sini menggunakan grafik lingkaran ya. Oke. Min tadi nilai terendah. Nilai terendahnya berarti negara mana? Negara Spanyol. Spanyol ya. Oke. Kemudian grafiknya di sini sudah ada nilai terendah juga, yaitu negara Spanyol. Berapa persen di sini? Ya, 2%. Oke, cukup? Oke. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Banyak materi, kemudian juga pembahasan di hari ini tentang data, analisis data, interpretasi data, kemudian Microsoft Excel. Kita mengolahnya dengan pengolahan data dasar. Kemudian kita sudah membuat grafik. Kalau saya di awal tadi tanya apakah kalian bisa membuat grafik?
bisa dan kalian sudah melakukan semua. Maka tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selamat, berarti kalian sudah bisa membuat satu data yang mudah dipahami, diberikan satu makna, dan data tersebut dapat berguna. Kita coba untuk membuat evaluasi dalam bentuk post-test. Kita Ustadz sudah persiapkan kuis Kahoot. Boleh kalian buka Kahootnya? Sudah ya? Oke, kita mulai. Coba yuk. Soal yang pertama. Post-test informatika kelas 7. Keterangan yang benar dan nyata atau informasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Pengertian dari apakah interpretasi data, analis data, data atau grafik? Oke. Hampir semua benar ya. Andin. Yang paling cepat. Dan yang terakhir, soal pamungkas. Berikut adalah aplikasi pengolah angka kecuali yang tadi ya. Tadi banyak tadi. Jawabannya adalah Microsoft Word. Microsoft Word itu adalah aplikasi perangkat lunak pengolah kata. Oke. Dan yang tertinggi adalah posisi yang ketiga. Raisa Nabila. Oke. Posisi kedua Asya. Dan posisi pertama adalah Andin. Oke. Ustadz ingin nampilkan satu video house breaking kita di hari ini. Nih. Tebak gambar. Silakan. Rulesnya adalah fokus dan tidak boleh fokus. Dilarang berkedip, perhatikan gambar. Itu saja. Perhatikan gambar tersebut. Gambar apa ini? Apa ini? Panda. Ya, panda ya. Perhatikan gambar tersebut. Apa ini? Jawabannya adalah fokus ya. Fokus. Nah, perhatikan gambar berikut. Apa jawabannya? Iya, tarik kesimpulan. Jadi, oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, artinya apa? Kita harus menarik kesimpulan untuk pembelajaran kita di hari ini. Ada yang bisa memberikan refleksi? Siapa? Oke, boleh Zaza, apa refleksinya untuk pembelajaran hari ini? Kalau saya Ustadz, dengan analisis data akan mempermudah pekerjaan kita. Apalagi kalau sudah kita buat grafiknya, maka akan lebih mudah dipahami. Oke, kalau sudah buat grafik maka mudah dipahami. Oke, ada lagi tadi siapa? Oke, Rani. Microsoft Excel sangat membantu mengolah data angka, kemudian data yang banyak bisa lebih mudah disimpulkan dengan bantuan Microsoft Excel. Oke, jadi Microsoft Excel itu sangat bermanfaat untuk membantu kita menganalisis data, kemudian menyajikan data dalam bentuk grafik, itu ya. Analisis data menggunakan Microsoft Excel yang diubah menjadi grafik adalah proses untuk memvisualisasikan data mentah dan mengubahnya menjadi barisan angka menjadi informasi yang mudah dicerna dan bermakna. Kita bisa melalui tahapan-tahapan itu melalui persiapan data, pemilihan data, pembuatan grafik, sehingga dengan demikian data akan mudah dipahami. Oke, sudah dipahami untuk materi kita hari ini? Baik, kalau sudah mungkin demikian untuk materi kita di hari ini. Kita insya Allah akan bertemu kembali di pekan depan. Dan kita akhiri untuk hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita tetap terus semangat untuk pembelajaran selanjutnya. Demikian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.